Inilah sosok Yuni, mantan polisi wanita yang diamankan warga dan dibawa ke RSJ. Mantan polwan asal Donggala, Sulawesi Tengah itu dibawa ke RSJ karena sering bikin konten teriak-teriak. Sosok Yuni terkenal di media sosial TikTok dengan nama ex-polwan. Ia sempat viral lantaran curhat di TikTok karena dipecat sebagai polwan. Dalam pengakuannya di tahun 2022, Yuni mengaku dipecat karena menolak membebaskan pelaku kasus ruda paksa. Wanita asal Sulteng ini pun kini tinggal ngekos di Solo, namun ia dianggap meresahkan. Bahkan ia pernah memarahi pegawai laundry yang mengantarkan bajunya karena ada sedikit kesalahan. Kemudian ia pernah membuat video kritik tentang kinerja anggota Polsek Kartasura. Selain itu, pemilik kos juga sempat meminta Yuni untuk keluar dari kos. Namun Yuni bersikukuh tinggal hingga akhirnya ia diusir dan dibawa ke RSJ oleh warga. Yuni sendiri merupakan lulusan Bintara Polwan Angkatan 37 tahun 2008. Kemudian tahun 2012 Yuni ditugaskan menjadi penyidik unit perlindungan perempuan dan anak Polsek Biromaru Polres Donggala. Kemudian terjadi perbedaan pendapat antara Yuni dan seniornya tentang hasil penyelidikan. Polda Sulteng lalu melakukan mutasi berkala dan memindahkan Yuni ke Satlantas Polres Donggala. Namun ia tidak melaksanakan tugas atau tak masuk kantor. Ia pun dipecat pada tahun 2014. Sebelumnya, Yuni dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainuddin Solo pada Jumat, 26 Juli 2024. Yuni dibawa oleh petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo, dibantu oleh relawan ambulans Pawartos, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, setelah dianggap meresahkan warga. Dijelaskan tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan Kartasura dari Dinsos Sukoharjo, Agung, evakuasi Yuni dilakukan setelah menerima laporan warga ke Satpol PP Sukoharjo. Yang bersangkutan sudah meresahkan karena sering membuat konten sambil berteriak-teriak. Laporannya, bahkan pemilik rumah kos pernah dimaki-maki sambil dimasukkan dalam kontennya itu, kata Agung dilansir Tribun Medan, Minggu, 28 Juli 2024. Karena Yuni adalah mantan polisi, tim evakuasi melakukan langkah antisipasi untuk menghindari perlawanan. Listrik di tempat kos sengaja kami matikan dulu. Benar saja, yang bersangkutan sering membuat konten live, jelas Agung. Saat aliran listrik padam, dia keluar untuk mencari tahu penyebabnya dengan melihat meteran listrik di luar kamar kos. Saat itu juga langsung kami amankan tanpa perlawanan, lanjutnya. Yuni kemudian dibawa ke RSJD Dr. Arif Zainuddin Solo dalam keadaan diborgol untuk menjalani pemeriksaan kesehatan mental dan jiwanya. Karena yang bersangkutan sesuai KTP merupakan warga Sulawesi Tengah, maka untuk penanganan selanjutnya kami juga akan berkoordinasi dengan Dinsos di sana, jelas Agung. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan dan kenyamanan warga sekitar, serta memberikan penanganan yang tepat bagi Yuni sesuai kondisi kesehatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.